Ya, eh, terkait dengan pertemuan hari ini tentang ekspektasi satu perubahan acak diskrit dan kontinu ya. Eh, untuk yang diskrit, nah kemarin sempat disampaikan juga ya untuk yang diskrit itu, eh sebentar, ya ekspektasi ekspektasi satu perubahan acak ya, karena kemarin kan kita baru lah, kenapa background saya jadi berubah ya? Karena kita kemarin baru membahas tentang distribusi satu purba acak ya, jadi belum ke distribusi dua purba acak. Jadi ke nilai ekspektasi dulu satu-satu, baru nanti ke dua purba acak. Nah, mungkin untuk sekarang tentang ekspektasi atau purba acak diskrit dan kontinu ya. Jadi ekspektasi atau nilai ekspektasi atau nilai harapan ya. Jadi itu eh, nilai ekspektasi ini ya sama dengan nilai rata-rata ya, sama dengan nilai rataan gitu. EX kalau di kemarin dibahas, EX itu sama dengan mu gitu, mu X atau rataan dari suatu variabel acak gitu. Nah, jadi apa namanya? Dari suatu variabel acak yang eh, eksperimen acak, dari suatu eksperimen acak. Ya, jadi nilai yang diharapkan nilai yang diharapkan muncul dalam suatu eksperimen gitu. Itu nilai ekspektasi ya, nilai ekspektasi dari sebuah perubahan acak X misalkan gitu. Nah, kalau yang kemarin yang diskrit, ekspektasi nilai ekspektasi perubahan acak diskrit, ekspektasi perubahan acak diskrit dan kontinu. Kalau kemarin nilai ekspektasi dari suatu perubahan acak X itu dikatakan adalah EX, itu didefinisikan sebagai EX. Nah, nilai ekspektasi ini memiliki fungsi peluang PX. Kemudian ada sebuah fungsi UX ya. UX ini adalah fungsi dari X. Kalau PX itu kan fungsi peluangnya ya. Kalau ini adalah fungsi peluangnya ya, adalah fungsi peluang. Kemudian ada sebuah fungsi U di X gitu. Ada sebuah fungsi U di X itu bisa U, bisa eh, apa saja gitu ya untuk melambangkan sebuah fungsinya. Ada sebuah fungsi U di X kapital. Ini sebagai fungsi peubah acak ya. Fungsi peluang dari peubah acak X kalau ini. Peubah acak X ya. Nah, kemudian kalau UX ini adalah fungsi fungsi dari X gitu. Ada sebuah fungsi dari X, dari perubahan acak X. Maka ketika mencari nilai ekspektasinya atau nilai harapannya, atau nilai harapan itu kan nilai yang diinginkan gitu, yang dimungkinkan muncul gitu. Eh, Angka yang mungkin muncul atau nilai apa ya, kalau di ini tuh ukuran nilai rata-rata gitulah dari suatu variabel acak gitu. Nilai yang diharapkan muncul dari suatu eksperimen gitu. Mau berapa kali pun eksperimen tersebut dilakukan gitu. Nah, itu nilai harapannya gitu ya. Nah, aduh, astagfirullah. Nah, UX ini ada fungsi dari X. Ini diskrit maupun kontinu ya seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang diskrit? Nah, kalau yang diskrit untuk yang diskrit itu kita definisikan bahwa mencari nilai ekspektasi dari sebuah peubah acak UX. Nah, ini yang dicari adalah fungsi
nilai ekspektasi atau nilai harapan dari fungsi UX-nya. Itu nilai harapan ya yang mungkin muncul dari perubahan acak X-nya. Tuh. Nah, maka didefinisikan sebagai nilai ekspektasi dari fungsi UX ya, dari fungsi UX. Ini kalau dia sebagai fungsi, X-nya bisa X kecil juga menandakan bahwa dia sudah berupa nilai-nilai yang mungkin dari perubahan acak X ya. Ini X-nya bisa X kecil, maka mencari nilai harapannya adalah nilai setiap titik dari apa perubahan acak X ya, itu dijumlahkan penjumlahan dari fungsi UX-nya, penjumlahan dari fungsi UX dikalikan dengan fungsi peluangnya. Nah, ini untuk yang diskrit. Nah, kalau yang continue, berarti kalau yang continue itu mencari nilai harapannya, berarti menggunakan integral gitu ya. Definisinya untuk nilai ekspektasinya sama. Maka ketika perubahan acak X-nya berupa continue, ini yang diskritnya, ini yang suara saya masih terdengar jelas nggak teman-teman? Jadi saya agak Terdengar, Bu. Nah, berarti untuk yang continue-nya, nilai ekspektasi dari fungsi UX-nya, nih, astagfirullah. Kita menggunakan integral. Berarti integral dari kalau yang continue sesuai definisi yang ketika di satu perubahan acak, itu kan batasannya nilai X-nya mulai dari negatif tahingga sampai tahingga integral dari fungsi UX-nya dikalikan dengan fungsi peluangnya. Nah, fungsi peluang untuk continue kan kemarin kita pakai fx ya, untuk membedakan dengan yang diskrit. Fx diintegralkan terhadap dx gitu. Nah, itu untuk yang continue-nya tuh. Jadi yang membedakannya itu ini untuk yang diskrit ya. Untuk yang diskritnya ini untuk yang continue. Di bahan di situ sudah ada contohnya ya untuk yang diskrit maupun continue gitu. Nah, misalkan untuk yang diskrit kemarin dibahas sepintas ya. Yang diskrit itu misalkan diketahui diketahui nilai fungsi peluang PX-nya itu nilainya adalah X per 15. X per 15 untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5 atau 1 sampai 5 lah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari fungsi UX-nya? Nah, fungsi UX-nya sesuai yang diminta. Dimisalkan fungsi UX-nya itu adalah yang dicari adalah nilai ekspektasi hmm, dari fungsi X kuadrat dikurang 1 ya. X kuadrat dikurangi 1. Nah, maka berarti ini kita kalikan UX-nya, ini kan UX-nya ya. Ini adalah UX-nya. Ini fungsi U-nya. Fungsi U di X gitu. Nah, ini adalah fungsi peluangnya. Nah, berarti kita akan mencari nilai harapannya menggunakan X-nya, dia mulai dari 1 sampai 5. UX dikalikan dengan PX. UX-nya adalah X kuadrat dikurang 1
dikalikan dengan PX-nya adalah X per 15 gitu. Nah, ini teman-teman hmm, bisa langsung apa namanya mensubstitusi atau bisa dicari dulu ininya ya. Sebentar. Nah, ini aja suka begini. Boleh disubstitusi ya, silahkan teman-teman coba dicari dulu kalau di bahan tuh sudah ada ya X-nya mulai dari 1 berarti 1 kuadrat dikurangi 1 ya. Untuk X-nya sama dengan 1 berarti 0 ya. 1 kuadrat dikurang 1 0 berarti ya 0 untuk X-nya 1. Untuk X-nya 2 berapa? Untuk X-nya 2 eh 4, 3 kali 2 6 6 per 15. 6 per 15 ditambah dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai X-nya 5. Berarti kalau X-nya 5, 25, 24, 24 kali 5 berapa? 120. 120 per 15. Ya, gitu ya. Nanti silakan teman-teman diisi sendiri nih. Kemudian bagaimana kalau yang continue? Ya, continue menggunakan integral ya. Pendekatan integral. Nah, misalkan contohnya diketahui fungsi peluang atau fungsi densitas. Kalau di continue kan fungsi peluang kita namakan fungsi densitas ya. Diketahui nilai fungsi densitasnya itu adalah 2 kali 1 dikurangi X misalnya. Untuk X-nya, untuk X lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, kemudian cari ininya juga ya, cari nilai untuk fungsi nilai ekspektasi dengan fungsi UX-nya X kuadrat dikurang 1. Maka kita ini pakai integral. Berarti integral dari teman-teman boleh dari negatif tak hingga atau langsung ke sini. Karena kalau integral dari negatif tak hingga sampai 0 kan tidak ada ya. Maksudnya nilai fungsinya tidak ada. Kalau mau langsung kayak kemarin kita mencari nilai integralnya. Berarti batas paling bawahnya negatif tak hingga sampai di sini yang ada batasannya bawahnya adalah 0. 0 berarti untuk fx-nya. Untuk fx ux kali fx gitu. Nah, itu kan 0. Jadi teman-teman boleh tidak menuliskan seperti yang kemarin. Boleh sesuai yang ada batasannya saja. Yang ada fungsinya maksudnya. Yang ada fungsi x-nya gitu kan. Ini teh sama dengan 0 ya untuk x lainnya gitu. Kalau dipanjangkan ginilah. eh bernilai 0 untuk nilai X lainnya. Dan bernilai 0 untuk nilai X lainnya. Jadi fungsinya bernilai 2 kali 1 dikurangi X, kemudian bernilai 0 fungsinya untuk nilai X lainnya. Yang dicari X kuadrat kurang 1. Jadi untuk fungsi UX-nya, X-nya kecil atau kapital sama aja itu sebuah fungsi U di X ya, fungsi dari ubah acak X-nya. Maka mencarinya kita langsung saja yang ada nilai X-nya, fungsi densitas yang ada fungsi X-nya. Yang ada nilainya. Kalau ini nilainya kan 0, diintegralkan 0 ya 0. Langsung aja yang ada batasannya. Berarti U-nya, UX-nya, ini UX-nya adalah X kuadrat dikurang 1. Dikali dengan fx, ini fx, fx-nya adalah 2
kali 1 dikurangi X. Ini dx ya. Nah, berarti kita keluarkan dulu semuanya biar mudah mengintegralkan. Berarti X kuadrat kali 2 X kuadrat. Ini duanya bisa kita simpan di depan sebuah konstanta. Nah, biar tidak pusing mengalihkan. Ini berarti 2, ini kan dikali 2. 2 kali X kuadrat kali X berarti X pangkat 3. X pangkat 3 dikurangi X kuadrat kali 1. Ini X kuadrat. X kuadrat ya, kemudian dikurangi X pangkat 3 ya. Kemudian dikurang 1 ditambah X. X ya. Ini yang kita peroleh. Berarti 2, silahkan diintegralkan X kuadrat. Diintegralkan jadi X kuadrat, integral dari X kuadrat. Ah, berapa? Integral dari X kuadrat. Berapa? Berapa? Integral 2x kan? berapa? 1/3 X pangkat 3. Terus dikurang berapa? 1/4 X pangkat 4. Terus dikurang X. X. Ditambah X ditambah 1/2 X kuadrat. ininya untuk X-nya sama dengan 0 sampai 1. Berarti 2 kali substitusi. Kalau dikali substitusi untuk X-nya sama dengan 1 berarti berapa? Ini 1 ya, 1/3 dikurangi 1/4 dikurangi 1 ditambah 1/2 ya. Dikali kalau 0, 0, 0, 0, 0 dikurangi 0. Berapa? Ini 1/3 dikurangi 1/4 dikurangi 1 ditambah 1/2. 1/4. Berapa hasilnya? 2 kali berapa? Negatif ya? Negatif berapa? Negatif berapa? 5/12. Berarti nilai ekspektasinya adalah negatif 5/6 ya. Nilai ekspektasi dari X kuadrat dikurang 1. Ini nilai ekspektasinya. Itu nilai ekspektasi untuk continue ya, untuk yang continue. Kemudian dari nilai ekspektasi ini kita bisa mencari nilai rataan ya, nilai rataan dari discrete ataupun continue. Nah, nilai rataan ini atau mu x ya, mu x atau sama dengan
Kalau di diskrit itu sama dengan nilai ekspektasi X gitu. Jadi untuk mencari nilai rataan, jika X itu perubahan acak diskrit, kemudian ada nilai fungsi peluang dari perubahan acak X di X itu adalah PX ya, fungsi peluangnya, maka rataan dari perubahan acak X itu didefinisikan sebagai, berarti ini eh, rataan ya, kalau tadi nilai ekspektasi. Nah, ini nilai rataan. Rataan untuk diskrit, nah didefinisikan sebagai EX ya. EX. Nah, tadi kan fungsi UX ya. EX berarti EX ini diperoleh dari untuk diskrit nih. Sigma X. Fungsi UX-nya adalah X berarti kan? Fungsi UX-nya. Berarti X dikali PX. Tuh, ini untuk diskrit. Untuk diskritnya ini. Nah, jadi nilai ekspektasi itu pokoknya nilai ekspektasi itu adalah siapa ini yang coret-coret teh? Nilai ekspektasinya adalah tadi UX kali PX ya, kali fungsi peluangnya pokoknya. Nah, kalau ada EX berarti fungsi UX-nya adalah X gitu. Berarti X kali fungsi peluangnya. Berarti untuk continue nilai rataannya itu didefinisikan sebagai nilai rataannya itu didefinisikan sebagai integral dari negatif tah hingga sampai tah hingga X fx fx dx gitu ya. Ini untuk yang continue gitu. Jadi kalau kita lihat nilai rataan ini nilai rataan ini sama dengan nilai ekspektasi dari fungsi UX-nya itu adalah X. Tuh, ini adalah rataannya. Ini mu ya, ini mu. Ini sama dengan mu gitu. Nah, jadi nilai ekspektasi dengan fungsi UX-nya adalah X itu adalah nilai rataannya, deh, mu-nya. Mungkin ini simbol di saya kurang bagus ya mu-nya. Itu sama dengan mu. Nah, kemudian ada yang namanya varians. Ada yang namanya varians. Sama dengan statistika statistika ini ya, statistika dasar ada nilai variansnya. Nah, kalau varians dari perubahan acak diskrit maupun kontinu itu didefinisikan sebagai eh, varian dari X. Nah, ini didefinisikan sebagai nilai ekspektasi dari peubah acak X ya, peubah acak X dikurangi dengan rataannya. Atau rataan di sini adalah nilai EX ya, nilai EX kuadrat. Nih, dikurangi nilai EX dikuadratkan. Atau ini sama dengan nilai E, hmm, nilai ekspektasi dari X dikurangi mu kuadrat. Gitu ya. Ini variansnya untuk diskrit maupun kontinu. Ya, nah itu nilai variansnya. Ini secara ini ya, secara umumnya seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan diskrit ya tetap pakai sigma. Kalau untuk yang kontinu berarti tetap pakai integral gitu ya, tetap pakai integral. Jadi kalau untuk diskrit ini untuk definisi dari varians secara umum ya. Secara umum bisa itu diskrit maupun kontinu gitu. Nah, kalau untuk mencari nilai variansnya yang diskrit ya kita tetap pakai integral. Untuk yang diskrit ya tetap var
varians dari peubah acak X ya itu sama dengan sigma dari X ya. Fungsinya ini, fungsinya X dikurangi mu, fungsi UX-nya. Berarti kan ini nih, variansnya tuh EX min mu ya. Berarti mencari varians itu nilai ekspektasi dari X min mu gitu. Nilai ekspektasi dari X min mu itu kan sigma dari X, gini atulah ya. Ini dulu deh. Varians itu kan ini. E kali X min mu ya. Maka mencari nilai ekspektasi ini berarti kan sigma dari X kali fungsi U-nya itu adalah X min mu dikali fungsi peluangnya dikali PX gitu. Nah, ini untuk yang diskrit. Ini untuk yang diskrit. Untuk yang diskritnya ya. Kalau yang kontinu ya berarti sama. Yang kontinu juga kita pakai integral. Var X-nya adalah ini. Ya. Ini untuk yang diskrit berarti kalau yang kontinu juga sama. Yang kontinu berarti ini yang kontinu ya. Yang kontinu berarti var X sama dengan integral. Integral dari negatif tahingga sampai tahingga untuk ekspektasi, nilai ekspektasi X min mu itu adalah UX-nya berarti ya. X min mu kali fungsi densitasnya Fx dx gitu. Nah, ini untuk yang kontinunya. Hmm, cukup. Ini semua ada di ini ya. Teman-teman tidak harus screenshot. Ada di bahan. Nah, ini untuk variansnya. Mencari nilai rataan dan mencari nilai variansnya. Ini maaf apa ini ada yang kelewat. Ini kan kuadrat ya. Ini kuadrat. Ini kuadrat nih. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Ini juga kuadrat. Nah, tuh barangkali ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada di file yang tadi diberikan. Ada yang ditanyakan? Ini nilai ekspektasinya, nilai rataan, varians, kemudian eh, momen dan fungsi pembangkit momen ya. Jadi ada momen dan fungsi pembangkit momen. Nah, ini momen dan fungsi pembangkit momen itu digunakan untuk bagaimana menggambarkan karakteristik dari suatu distribusi peubah acak ya. Nah, ini momen dan fungsi pembangkit momen ini nanti berkaitan dengan rata-rata, varians gitu. Kemudian kalau di grafik itu berkaitan dengan kemiringan gitu. Kemudian ya berkaitan dengan nilai harapan gitu ya, nilai harapan
Kalau, nah ini, mana ya tadi itu filenya. Bentar bisa sambil buka filenya. Jadi pangkat momen ke R gitu. Nah kalau di ini di perubahan acak X, kalau ditanyakan momen ke berapa gitu terhadap titik asal, maka itu yang dimaksud adalah nilai harapan dari pangkat dari suatu perubahan acak. Kita ada momen pertama, momen kedua, dan seterusnya. Nah, kalau di file, silakan teman-teman bisa buka filenya ya. Ada yang namanya momen. Momen diskrit dan momen kontinu. Ada momen, ada fungsi pembangkit momen. Ada momen diskrit, ada momen kontinu. Jadi jika ada perubahan, kalau didefinisikan, definisi dari momen di yang file tersebut ya, jika X adalah perubahan acak, baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinyatakan dengan mu aksen K, gitu ya. Nah, momen itu mu aksen ke K ya, atau kalau di sana itu sama dengan nilai ekspektasi dari perubahan acak X pangkat K. Tuh. Nah, di mana nilai K-nya itu mulai dari satu, jadi momen ke satu, momen kedua, momen ketiga. Nah, itu untuk yang eh, definisi dari momen perubahan acak diskrit maupun kontinu. Tuh. Jadi momen itu nilai harapan atau nilai ekspektasi dari pangkat suatu perubahan acak gitu, perubahan acak diskrit maupun kontinu. Jadi kalau ada perubahan acak X, maka momen ke K terhadap titik asalnya adalah nilai ekspektasi X pangkat K gitu. Artinya ada perubahan acak X memiliki momen ke K yaitu X pangkat nilai ekspektasi X pangkat K gitu dengan K-nya itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau di diskrit mencari nilai momen nilai momen ada momen sekitar rataan ya. Ada momen momen di sini kalau untuk momen diskrit berarti kan ini mu aksen K ya, nilai rataannya. Maka mencarinya adalah mu aksen ini K ini kan ya, itu kan nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi tadi kalau di diskrit berarti sigma dari X. Fungsi U-nya, tadi ingat fungsi U-nya adalah X pangkat K. Ya kan nilai ekspektasi itu diperoleh dari UX kali fungsi peluangnya. Kalau diskrit fungsi peluangnya adalah PX. Berarti di sini nilai ekspektasi untuk UX-nya itu adalah X pangkat K kali fungsi peluangnya. Kalau di diskrit adalah PX. Nah, ini mencari nilai momen ke K. Kalau di continue bagaimana? Kalau di continue berarti ini mu aksen ke K itu sama dengan integral dari negatif tahingga sampai tahingga UX-nya apa? UX-nya ya ini X pangkat K. X pangkat K kali fungsi densitasnya Fx dx. Nah, jadi dari nilai ini tuh berkaitannya dengan nilai ekspektasi yang perlu kita ingat, mencari nilai ekspektasi itu dari suatu perubahan acak ya ini ya yang perlu diingat untuk diskrit. Berarti ini untuk diskrit. Nah, ini yang perlu diingat itu sigma untuk diskrit UX kali PX. UX-nya apa ya? Fungsi di variabel acak X-nya ini. Gitu. Kemudian kalau yang kontinu yang menggunakan integral ya, menggunakan integral. Jadi yang perlu diingat adalah fungsi UX-nya kali fungsi peluangnya, baik itu diskrit maupun kontinu. Jadi kalau misalkan teman-teman
eh, mengingat rataan. Rataan itu adalah mu. Mu-nya itu adalah sama dengan EX. Maka fungsi UX-nya adalah X gitu ya. X ini berarti X kali PX. Yang perlu diingat adalah nilai ekspektasinya. Varian juga sama. Nah, varians itu kan secara umum diperoleh dari nilai ekspektasi dari X dikurangi mu dikuadratkan gitu. Nanti kita mencari nilai ekspektasi dari X min mu. Nah, ini UX-nya adalah X min mu kuadrat, fungsi peluangnya adalah PX gitu. Itu yang perlu diingat termasuk momen dan nanti momen ke K di file ada contohnya juga ya, ada kemudian ada momen sekitar rataan ya. Nah, ini untuk yang diskrit ya, ini untuk yang diskritnya, kemudian ini untuk yang kontinu. Nah, kemudian ada yang di dari nilai ekspektasi momen sekitar rataan. Nah, kalau momen sekitar rataan berarti dicari nilai momen di sekitar nilai rataannya. Gitu. Jadi peubah acak diskrit, kemudian ada PX itu fungsi peluang X ya. Maka momen sekitar rataan ke K itu dinotasikan sebagai mu K. Mu K-nya itu kalau momen ada tanda petik ya, ini momen ke K. Kalau momen sekitar rataan hanya mu K saja. Nah, mu K ini diperoleh dari eh mu K-nya hanya diperoleh dari X min mu dikali K. Momen sekitar rataan untuk diskrit ya X ini dari X kemudian X-nya itu adalah X dikurangi mu dikurangi momen dikurangi mu dikali momen ke K-nya pangkat-pangkat ini tuh ya maaf maaf teman-teman di file itu kan dikali ya nanti diperbaiki ya X min mu kali K nah itu harusnya pangkat K ya nah pangkat K dikali PX nanti tolong diingat bahwa momen sekitar rataan itu pangkat Kak ya, bukan dikali. Kalau di file itu dikali, bukan pangkat Kaknya. Kalau contohnya sudah betul sih, contohnya sudah betul dia pangkat Kak. Berarti kalau integral, kalau continue, berarti kalau continue adalah integralnya, gitu ya. Momen sekitar rataannya itu diperoleh dari integralnya. Miukanya tuh miukanya itu sama dengan integral dari negatif tahingga sampai tahingga untuk UX-nya adalah X min mu pangkat K kali Fx dx. Ya, itu barangkali ya kita sampai ke momen sekitar rataan kontinu dulu. Nanti teman-teman silahkan dipelajari kembali, ada contohnya, ada yang kalau momen itu ada contohnya, ada yang sudah sampai selesai, ada yang belum. Nah, itu dicoba aja dulu ya. Ada contohnya diselesaikan. Gitu barangkali ya eh, untuk ekspektasi satu peubah acak diskrit maupun kontinu. Silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya mau cek dulu kehadiran ya.
9 jam terakhir. Sesi. Ada ya teman-teman ya. Yang dulu. Tidak ada yang ditanyakan. Saya cek kehadiran dulu ya. Anissa Sulafa hadir. Hadir, Bu. Putra Ardiansyah. Hadir Ibu. Tina Purnama. Hadir, Bu. Dima. Dima Yunita. Dima Yunita. Dima Yunita. Hadir, Ibu. Siti Ramadan. Hadir, Ibu. Yuliana. Hadir, Bu. Yusnia. Hadir, Bu. Raihan Yudhistira. Hadir Bu. Desanti. Hadir, Bu. Inas Nastia. Hadir, Ibu. Raitsa. Hadir, Ibu. Aimas Samah. Hadir, Ibu. Deden Hafiz. Hadir Ibu, hadir. Farisha. Hadir, Ibu. Arneta. Hadir, Ibu. Adenisa. Hadir, Ibu. Neng Silvi. Hadir, Bu. Raihan Juliandi. Raihan Juliandi. Tidak ada. Mifa. Hafid Makmun. Hadir Ibu. Susi Wahyudiani. Hadir, Ibu. Siti Sana. Hadir, Bu. Sri Indah. Hadir, Bu. Muhammad Andriko. Hadir Ibu. Haifa Virginia. Hadir, Ibu. Yang belum dipanggil. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya. Yang tidak hadir satu orang, Raihan Juliandi. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Tetap semangat ya. Ya, bisa mengikuti, bisa masuk ke Zoom saja itu sudah menandakan teman-teman masih semangat untuk ikut perkuliahan ya. Eh, mengerti atau tidaknya atau mungkin ya setidaknya ada yang teringat apa yang disampaikan oleh Bu Tina. Oh, Bu Tina menyampaikan ekspektasi yang nggak apa-apa gitu yang masuk
telinga kanan dan tetap ada di pikiran ekspektasi, nilai ekspektasi. Ya nggak apa-apa gitu, itu saja bisa membuka informasi yang lain, ingat kembali yang lain ya. Terima kasih semuanya atas semangatnya hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan. Sehat, sehat semuanya yang lagi sakit. Ada yang sedang bekerja juga, ada yang mungkin di perjalanan dan sebagainya. Saya izin ambil screenshot dulu ya untuk bukti kehadiran hari ini. Kalau memungkinkan untuk on cam, silahkan on cam. Sementara beberapa detik saya ambil bukti kehadiran bagi yang memungkinkan ya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, alamin. Sampai ketemu